Nah, kemudian berikutnya, ya, yang dapat saya pahami tentang bisnis modal ventura ini kan sebetulnya intinya penyertaan modal ya, dari perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha ya. Nah, kalau saya lihat dari bentuk penyertaan di modal ventura konvensional ini ada 3 bentuk ya. Ada bentuknya penyertaan saham, equity participation ya, ketika PPU-nya itu dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian ada juga convertible bond, obligasi konversi ya. Di awal itu pinjaman obligasi, tetapi dalam jangka waktu tertentu dikonversi menjadi penyertaan saham, penyertaan ya. Yang ketiga bentuk bagi hasil, profit sharing ya. Itu 3 bentuk penyertaan modal pada modal ventura konvensional. Nah, untuk modal ventura syariah ini mengambil bentuk yang mana? Yang saya pahami, mungkin saudara juga paham ya. Kalau misalnya mengambil bentuk convertible bond atau obligasi konversi, di sini ada unsur pinjaman. Jelas ini kalau pinjaman kan tentu ada bunga ya. Meskipun dalam kurun waktu tertentu itu dikonversi menjadi saham kan gitu, obligasi konversi itu, convertible bond itu. Nah, cuma di sini kalau modal ventura syariah mengambil bentuk yang ini, ya tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena di situ kan ada bunga, tentu riba, ini nggak boleh ya. Apa praktek modal ventura syariah ini mengambil bentuk yang ketiga, profit sharing atau bagi hasil? Kalau ini mungkin sesuai ya, sesuai dengan prinsip syariah ya. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, di modal ventura konvensional pun lebih banyak mengambil bentuk bagi hasil ini ya. Ini dari studi literatur yang baca, banyak mengambil bentuk bagi hasil ini, profit sharing ini ya. Ya mudah-mudahan modal ventura syariah arahnya ke sana ya. Nah, yang saya tanyakan, saudara bisa bandingkan juga dengan modal ventura konvensional. Apakah modal ventura syariah ini mengambil bentuk yang mana dalam praktek yang saudara pahami? Saudara tentu sudah mengobservasi ini ya, untuk membedakan secara prinsip modal ventura konvensional dengan modal ventura syariah. Coba diberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi untuk membedakan perusahaan modal ventura dengan perusahaan modal ventura syariah, bentuk atau pola usaha dari perusahaan modal ventura itu sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 ayat 1. Itu menyebutkan bahwa perusahaan modal ventura syariah atau unit usaha syariah menyelenggarakan usaha modal ventura syariah meliputi investasi yang terdiri dari pertama penyertaan saham, equity participation, yang kedua pemberian suku atau obligasi syariah konversi. Jadi tadi obligasi di sini kalau perusahaan modal ventura konvensional itu tidak obligasi saja, tapi di sistem ekonomi syariah itu ada obligasi syariah. Itu yang sudah dikeluarkan dalam, sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan obligasi syariah konversi. Kemudian yang ketiga, pembelian suku dan obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha.
Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada, kalau tadi berkaitan dengan investasi, selanjutnya ada pelayanan jasa, kemudian ada kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK. Jadi lebih kegiatannya sudah diatur bahwa semuanya harus berprinsip sesuai dengan prinsip syariah. Namun pola kegiatannya adalah melihat dari bentuk badan usaha dari perusahaan modal ventura syariah dan melihat badan usaha dari perusahaan pasangan usaha. Iya, betul. Ya. Memang itu yang dilihat untuk menentukan bentuknya ya. Tapi yang saya pertanyakan pada saudara, karena di dalam obligasi konversi itu ada, kan di awal itu kan dalam bentuk pinjaman obligasi ya. Ya berarti ada bunga di sana. Apakah di dalam modal ventura syariah menerapkan prinsip ini? Obligasi konversi ini diterapkan dalam modal ventura syariah. Ini kan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ada riba, ada pinjaman, tentu ada bunga, kan begitu. Ya. Itu yang saya tanyakan. Ya. Nah ini kan terkait dengan model pengaturan ke depan seperti apa. Ini kan penting buat penelitian saudara gitu maksud saya ya. Betul. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan coba saudara. Karena kalau nanti saudara membuat model pengaturan ke depan ada obligasi konversi ini yang notabene ada pinjaman yang mengandung unsur riba, ini kan udah nggak benar gitu kan ya. Nah, hanya itu aja. Ya itu penekanan dari saya. Karena ini ada kaitannya dengan model pengaturan ke depan seperti apa yang nantinya. Itu silakan saudara nanti yang akan merumuskan konsep itu ya. Baik, saya kira dari saya cukup ya. Waktu saya kembalikan pada pimpinan kita.